Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan juga teman-teman yang dengan setia selalu mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Liwijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Bapak Ibu malam hari bersuka cita? Berapa banyak yang bersuka cita, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, bersukacitalah senantiasa. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Nah Bapak Ibu, apapun yang terjadi, situasi dan kondisi apapun yang terjadi saat ini, kita harus menjalaninya dengan penuh sukacita. Dan percayalah Bapak Ibu, bahwa tidak ada bagian-bagian di dalam hidup kita yang Tuhan izinkan terjadi tanpa tujuan yang mulia, tanpa maksud dan tujuan yang mulia. Meskipun kita merasakan itu sesuatu yang tidak baik menurut kita, tetapi percayalah, ketika kita menghampiri hadiratnya, ketika kita datang menyembah, Bapak Ibu akan mendapatkan kelegaan dan jawaban atas pergumulan Bapak Ibu. Amin. Nah Bapak Ibu, kita bersyukur, dan saya bersyukur Bapak Ibu bisa hadir malam hari ini. Dan saya mau sampaikan buat Bapak Ibu, bahwa penyembahan kita, penyembahan Bapak Ibu saudara saya, itu berharga di mata Tuhan. Penyembahan membuat kita bisa memiliki akses langsung kepada Tuhan. Dan waktu menyembah Bapak Ibu, tahu apa yang terjadi? Bapak Ibu akan menjadi seperti yang Bapak Ibu sembah. Bapak Ibu akan menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, itulah kuasa penyembahan. Dan saya mau terus katakan itu kepada Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memilih malam hari ini hadir dalam Zoom meeting malam ini, saya percaya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu selesai ibadah Zoom ini, Bapak Ibu tidak akan sama lagi, karena Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Dan tidak ada satupun Bapak Ibu yang tidak mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Amin. Dan saya berharap sesuatu terjadi malam hari ini. Dan jangan biarkan malam ini menjadi malam yang biasa-biasa saja. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu bisa membuat sesuatu yang baru. Kasih-Nya selalu baru setiap hari. Dan akan ada sukacita, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan terjadi di dalam hidup Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-136. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Henry share lewat WhatsApp Discipleship Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-136. Dan malam hari ini saya beri tema hidupku adalah penyembahan. Dan ini adalah bagian yang kedua. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap mengalami firman Tuhan malam hari ini? Haleluya, luar biasa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, izinkan saya untuk mereview renungan yang sudah saya sampaikan minggu lalu dengan singkat, karena ini penting Bapak Ibu untuk Bapak Ibu pahami dan mengerti. Ini penting Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, banyak orang yang tahu tentang penyembahan, tetapi tidak banyak orang yang menghidupi penyembahan itu. Bapak Ibu, saya percaya ketika Bapak Ibu mengerti dengan benar dan tahu betul bagaimana seharusnya kehidupan dari seorang penyembah yang benar, maka hal-hal yang luar biasa pasti terjadi. Amin. Bapak Ibu, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini dan beberapa minggu ke depan akan sangat memberkati Bapak Ibu.
Dan Bapak Ibu akan menjadi orang yang diberkati dan dirahmati oleh Tuhan ketika Bapak Ibu melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah Bapak Ibu, saya mau memulai dengan sebuah pertanyaan. Apa yang menjadi esensi dari penyembahan ini Bapak Ibu? Bapak Ibu, banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, tidak mengerti apa itu ekspresi penyembahan, apa itu esensi penyembahan. Nah Bapak Ibu, apa itu esensi? Esensi itu artinya sesuatu yang harus ada. Nah, esensi dari penyembahan itu terletak pada sikap hati. Itulah yang Tuhan inginkan. Karena tanpa itu, tanpa sikap hati, tidak akan pernah ada penyembahan yang sejati. Jadi Bapak Ibu, hati yang menyembah itu mutlak harus dimiliki oleh setiap orang Kristen, oleh setiap orang-orang percaya, oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap murid-murid Yesus, khususnya oleh setiap umat pilihannya, atau oleh mereka yang mau dilayakkan masuk ke rumah Bapa. Amin. Bapak Ibu, hati yang menyembah ini hanya diberikan kepada umat pilihannya. Dan saya percaya Bapak Ibu adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Amin. Tidak diberikan kepada semua orang. Karena mereka yang bukan umat pilihan tidak akan pernah dilatih oleh Roh Kudus. Sebab hanya kepada mereka yang mau menyembah Tuhan, hanya kepada mereka yang menjadi umat pilihan dan yang meresponi pembentukan Tuhan, merekalah yang menerima pimpinan Roh Kudus sehingga memiliki hati yang menyembah. Bapak Ibu untuk memiliki hati yang menyembah ini membutuhkan pergumulan yang panjang sepanjang umur hidup kita. Nah, kesalahan orang adalah ketika seseorang bisa mengucapkan kata-kata penyembahan. Ketika seseorang bisa mengucapkan kalimat-kalimat penyembahan, mereka merasa sudah menyembah Tuhan. Ketika mereka mengikuti ibadah dengan nyanyian dan menyanyikan pujian yang memuat kata-kata penyembahan, mereka merasa sudah menyembah Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Itu hanya sebagian kecil dari penyembahan. Karena penyembahan kita adalah the whole of life. Bapak Ibu, ketika mereka menyebutkan kata misal haleluya, mereka sudah merasa menyembah Tuhan. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu apa arti kata haleluya? Haleluya artinya let's praise God. Marilah kita memuji Tuhan. Nah Bapak Ibu, bagaimana orang bisa mengajak orang lain untuk memuji Tuhan atau menyembah Tuhan kalau dirinya sendiri tidak memuji dan menyembah Tuhan atau belum memuji dan menyembah Tuhan? Jadi Bapak Ibu, menyembah kepada Tuhan itu harus dengan sikap hati. Dan ini penting untuk dipahami. Menyembah itu harus dengan apa Bapak Ibu? Dengan sikap hati. Nah Bapak Ibu, untuk memiliki sikap hati yang menyembah ini perlu proses pembentukan yang panjang sepanjang umur hidup seseorang. Mari Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar mengenai kata penyembahan ini. Dan kita akan membacanya di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-8. Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-8 mengatakan, mungkin bisa ditampilkan ayat firman Tuhannya. Injil Lukas pasal 4 ayat 8 mengatakan, tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu perhatikan, Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, Bapak Ibu, kata menyembah di dalam teks aslinya ditulis dengan kata proskuneo. You shall worship the Lord your God. Proskuneo artinya tunduk. Tunduk di antara dua kaki. Dan kata ini sejajar dengan kata sakah
dalam bahasa Ibrani. Arti yang lebih luasnya dikatakan memberi nilai tinggi. Arti harafiahnya sendiri dari kata proskuneo, ada yang mengartikan dengan tukis, mencium tangan. Arti mencium tangan adalah memberi satu penghormatan yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Jadi Bapak Ibu, proskuneo ini adalah sikap hati bagaimana seseorang menghormati Tuhan. Sikap hati bagaimana seseorang menghargai Tuhan. Bapak Ibu, tidak mudah seseorang menghormati Tuhan. Ini tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena dunia sekarang ini, dunia di sekitar kita ini, adalah dunia yang tidak menghormati Tuhan. Dunia yang tidak menghargai Tuhan. Manusia hidup dengan hawa nafsunya. Dan dalam percabulan. Dan dengan segala kejahatannya. Hidup penuh dengan kelicikan. Dan tidak menghargai lagi sesama. Tidak ada kasih. Terjadi pembunuhan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, dari sejak kecil kita sudah dipertontonkan itu. Kita sudah melihat bagaimana dunia mempertontonkan, memperagakan yang tidak menghormati Tuhan dan menghargai Tuhan. Dan jarang sekali kita melihat orang yang menghormati Tuhan dan menghargai Tuhan. Sehingga ini semua, baik gaya hidup maupun pola hidup yang dunia pertontonkan, itu telah meracuni kita. Sehingga kita tidak menghormati Tuhan dan tidak menghargai Tuhan. Dan tanpa disadari, telah membentuk hati dan batin yang tidak menghormati dan menghargai Tuhan. Dan inilah yang dicatat oleh Alkitab di dalam surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, demikianlah firman Tuhan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Bapak Ibu, pada zaman akhir akan tampil apa Bapak Ibu? Dikatakan akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Inilah orang-orang yang hidup di zaman akhir. Mereka akan muncul sebagai pengejek-pengejek. Artinya mereka tidak sama sekali menghormati dan menghargai Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mengejek Tuhan itu bukan lagi dengan perkataan tetapi dengan perbuatan. Kemudian Bapak Ibu, di dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 dikatakan, mari kita baca surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu, semua ini mengingatkan kita kepada peristiwa Nuh sebelum Tuhan memusnahkan manusia dengan air bah. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 8 mengatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi
dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah Bapak Ibu perhatikan, manusia kejahatannya sangat luar biasa. Alkitab mengatakan bahwa kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka dikatakan menyesallah Tuhan bahwa Tuhan telah menjadikan manusia di atas muka bumi ini, dan hal itu memilukan hatinya. Bapak Ibu, inilah zamannya di mana manusia tidak menghargai Tuhan dan tidak menghormati Tuhan. Dan ini terjadi dan terulang dan terulang dan terulang sampai sekarang ini. Dan kita terpapar dengan dosa dan kejahatan selalu ini, sehingga kita pun tidak atau kurang menghormati dan menghargai Tuhan, sehingga kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan benar. Nah Bapak Ibu, jangan berpikir ketika Bapak Ibu menaikkan lagu penyembahan dengan kata-kata, dengan syair, dengan kalimat-kalimat, dengan musik, dengan nada yang baik, itu artinya Bapak Ibu sudah menghormati, menghargai dan menyembah Tuhan. Itu hanya sebagian kecil Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan mau adalah the whole of life, seluruh hidup Bapak Ibu. Penyembahan kita, penyembahan Bapak Ibu saudara saya itu adalah mempersembahkan seluruh hidup ini. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu lewat gerakan 1 jam sekali setiap hari, lewat gerakan 24 jam di hadirat Tuhan. Let praise 24 hours in the presence of God. Maksudnya supaya kita mau belajar untuk menghormati dan menghargai Tuhan dimanapun kita berada. Selalu menghormati dan menghargai kehadirannya, selalu menghormati dan menghargai hadiratnya, dan selalu menghormati dan menghargai hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Dengan menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita dengan selalu hidup kudus dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu, dan perlu perjuangan sepanjang hidup kita. Nah Bapak Ibu, apa yang membuat kita tidak menghormati Tuhan? Apa yang membuat kita tidak menghargai Tuhan? Dosa. Ya, dosa. Dosa di dalam daging dan dosa yang menyangkut dengan jiwa. Dan percintaan dengan dunia. Ini juga dosa. Bapak Ibu, hati yang menyembah ini hati yang sampai pada titik kita tidak mengingini apapun, atau tidak lagi hidup dalam percintaan dengan dunia, atau tidak lagi hidup dengan kenikmatan dunia. Tentu kalau orang-orang muda atau orang Kristen yang baru, yang masih bayi rohani, belum bisa diajak sampai ke tingkat ini. Tetapi kalau Bapak Ibu mau menjadi kekasih Tuhan, Bapak Ibu harus menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Karena syarat untuk menjadi kekasih Tuhan adalah yang sudah dewasa rohani. Amin. Bapak Ibu harus berani bayar harga. Bapak Ibu harus sampai pada berani pada titik tidak mengingini apapun. Jadi yang Bapak Ibu ingini adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apapun yang Tuhan kehendaki. Dan Bapak Ibu harus berani bayar. Dan berani memaksa diri. Dan berkata, aku tidak mengingini apapun Tuhan. Aku hanya ingin melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan memenuhi rencana-Mu. Bapak Ibu harus bergumul dengan sungguh-sungguh untuk ini.
Bapak Ibu harus bergumul untuk ini semua. Ya, sulit. Tapi itu yang Tuhan kehendaki. Terkadang Tuhan diam. Tuhan seakan-akan diam. Tapi kita harus menghormati Tuhan dan menghargai Tuhan. Dan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, tidak boleh diam. Jangan diam. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apalagi sih yang harus kulakukan yang Tuhan tidak suka? Tuhan, aku hanya ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, keinginan apa yang ada di dalam pikiranku dan di dalam hatiku yang tidak Tuhan suka? God, what must I do? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, aku hanya ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Itulah hati yang menyembah. Harus sampai kepada titik tidak lagi mengingini apapun selain melakukan kehendak. Jadi Bapak Ibu tidak akan memiliki kualitas penyembahan yang tinggi kalau masih punya keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu, dosa di dalam daging itu adalah memuaskan hawa nafsu. Makan dan minum, seks, percabulan. Bapak Ibu, Injil Lukas pasal 12 ayat 17 sampai 19 mencatat ada seorang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya. Dia bertanya di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbung, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Bapak Ibu, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Ini adalah pesta pora. Mabuk-mabuk, dan ini adalah dosa di dalam daging. Kemudian Bapak Ibu, dosa di dalam daging yang lainnya adalah dosa seks, percabulan, selingkuh, perzinahan, LGBT, pernikahan sejenis, dan seterusnya. Bapak Ibu, ini berat Bapak Ibu. Hati-hati dengan dosa kedagingan ini. Karena ketika dipuaskan, sifatnya nagih. Minta lagi Bapak Ibu. Sifatnya apa Bapak Ibu? Nagih. Minta lagi. Kecanduan atau addicted. Jadi Bapak Ibu harus mengerti bahwa ketika daging ini nagih, minta lagi, atau kecanduan atau addicted, itu akan menuntut untuk dipuaskan. Nah Bapak Ibu harus mengubah kecanduan untuk berbuat dosa ini menjadi kecanduan untuk hidup di dalam kekudusan. Amin. Pak, tapi bagaimana caranya? Terus ada kesempatan untuk berbuat dosa. Dan ketika Bapak Ibu memiliki kesempatan berbuat dosa ini, dan Bapak Ibu tidak melakukannya atau menolaknya, maka Bapak Ibu akan mengalami dan menikmati keindahan dan kesukacitaan besar dalam hidup Bapak Ibu. Sampai akhirnya ketika ada banyak kesempatan dan ada banyak tawaran untuk berbuat dosa, dan Bapak Ibu Bapak Ibu bisa menghalau itu semua. Wah, indah sekali Bapak Ibu. Sekali lagi, kesukacitaan yang besar itu akan menyelimuti hati Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, begitupun dosa yang menyangkut dengan jiwa. Kalau seseorang senang dihormati, dia akan terus berusaha untuk mencari cara agar dihormati dan menjadi terhormat. Baik lewat pendidikan, lewat popularitas, lewat kemewahan karena memiliki banyak harta,
dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu hanya untuk memuaskan jiwa. Ada kesempatan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, itu dia nikmati. Dan itu semua memuaskan jiwanya. Bisa melukai atau mencelakai orang yang berbuat jahat pada dirinya, itu memuaskan jiwanya. Dan Bapak Ibu lihat, orang-orang ini akan terus mencari gara-gara. Karena kalau tidak mencari gara-gara, dia tidak bisa melampiaskan hasrat jiwanya. Dan tidak mendapatkan kepuasan di dalam jiwanya. Bapak Ibu, hati-hati dengan dosa yang merasuki jiwa ini. Dan Bapak Ibu harus menyadari dosa yang melekat pada jiwa ini, yang melekat pada diri kita ini. Dan itulah yang membuat sikap hati kita tidak menghormati dan menghargai Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih mengingini sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki, dan Tuhan tidak menikmatinya, karena tidak berguna untuk pertumbuhan iman Bapak Ibu, dan tidak berguna untuk keselamatan orang lain, Tuhan berduka Bapak Ibu. Tuhan akan sedih melihatnya. Jadi Bapak Ibu, sesuatu yang Bapak Ibu miliki itu haruslah sesuatu yang berguna bagi Bapak Ibu dan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan hanya untuk kesenangan diri sendiri dan Tuhan tidak ikut menikmatinya dan tidak berguna untuk pekerjaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih melakukan hal seperti ini, Bapak Ibu tidak sedang menghormati dan menghargai Tuhan. Jadi Bapak Ibu, untuk bisa menghormati dan menghargai Tuhan, Bapak Ibu harus menjauhi dosa atau berusaha untuk hidup kudus. Nah Bapak Ibu, bagaimana seseorang untuk hidup kudus? Tidak bisa satu hari, bukan? Bagaimana seseorang bisa tidak lagi mengingini dunia atau percintaan dengan dunia? Tidak bisa satu hari. Dan perlu waktu Bapak Ibu. Bapak Ibu, seiring dengan perjalanan waktu, Bapak Ibu akan mendapati ada banyak pergumulan hidup. Dan pergumulan hidup itulah yang akan mendewasakan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu akan memiliki hati yang menyembah ini menjadi semakin berkualitas. Nah Bapak Ibu, hal lain yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa menghormati dan menghargai Tuhan adalah perasaan. Dan perasaan ini terdapat di dalam jiwa. Bapak Ibu, perasaan ini tidak dimiliki oleh makhluk lain dan hanya diberikan dan dianugerahkan kepada manusia. Hal ini tidak disadari oleh banyak orang, tetapi lewat perasaan ini kita bisa mencintai Tuhan. Kita bisa mencintai sesuatu, kita bisa mencintai seseorang, kita bisa mengagumi sesuatu atau seseorang, bisa merasakan sesuatu atau seseorang. Bapak Ibu, perasaan ini Tuhan taruh di dalam insan manusia supaya manusia dapat menikmati kehidupan. Bapak Ibu, banyak orang tidak menghargai hal ini, kepercayaan ini, berkat ini, sehingga tidak menggunakan perasaannya secara benar atau secara bijaksana. Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang mengajarkan kita kepada kebenaran ini dan melengkapi kita dengan Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengenakan dan melakukan kebenaran ini terkait dengan perasaan ini. Nah Bapak Ibu, di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat ke-8 tadi, kata menyembah itu secara etimologi, secara pengertian tadi saya katakan berarti mencium tangan, menghormati yang dipandang lebih tinggi martabat dan derajatnya. Dan dalam pengertian sempit berarti tunduk. Tapi dalam pengertian lengkapnya itu berarti memberi nilai tinggi. Dikatakan kau harus menyembah Tuhan Allahmu. Jadi kata menyembah ini terkait dengan perasaan. Dan tidak bisa dipisahkan dengan perasaan. Tidak bisa dipisahkan dari perasaan. Seseorang tidak mungkin menghormati dengan benar kepada Tuhan tanpa memiliki cinta, tanpa memiliki kasih.
Tidak mungkin Bapak Ibu, tidak mungkin. Dasar dari penyembahan itu adalah cinta. Bapak Ibu, dasar dari penyembahan itu adalah kasih. Nah Bapak Ibu, hal mencintai, hal mengasihi, ini adalah wilayah kedaulatan masing-masing orang. Hal mencintai atau mengasihi ini tergantung dari masing-masing orang. Dan Tuhan tidak memaksa. Tuhan tidak memaksa dan Tuhan tidak mengatur manusia. Karena manusia sendiri yang harus menggerakkan perasaannya. Karena manusia sendiri yang harus mengatur perasaannya. Jadi Bapak Ibu, betapa beruntungnya orang, betapa berbahagianya orang, betapa terberkatinya orang yang mencintai Tuhan. Dan ini yang harus Bapak Ibu upayakan. Bapak Ibu harus dengan sengaja dan sadar menggerakkan hati Bapak Ibu untuk mencintai Tuhan. Bapak Ibu, seperti yang sudah saya kemukakan bahwa sejak kecil kita ada di lingkungan orang yang sebenarnya tidak mengenal Tuhan dengan benar. Kita melihat cara-cara orang-orang di sekitar kita. Apa yang mereka pandang bahagia? Apa yang mereka pandang kehormatan? Apa yang mereka pandang bernilai? Lalu sejak kecil kita terbawa. Sebab pada dasarnya hidup ini adalah proses meniru. Karena lingkungan memiliki nilai-nilai apa yang dianggap terhormat, apa yang dianggap membahagiakan, apa yang dianggap melengkapi hidup. Ya, nilai-nilai itulah yang tanpa kita sadari, kita juga membangun kecintaan kepada objek-objek tertentu itu. Betul? Itulah yang membuat kita tidak bisa menyembah Tuhan. Menyembah itu harus tunduk. Menyembah itu harus menghormati. Menyembah itu harus memberi nilai tinggi. Jadi Bapak Ibu, kalau berbicara tentang hati yang menyembah, ini sebenarnya bukan hanya berbicara mengenai waktu kita beribadah. Waktu kita menyanyikan lagu rohani atau mengucapkan kata-kata penyembahan atau kalimat-kalimat penyembahan. Hati yang menyembah ini merupakan kualitas hati setiap saat. Hati yang menyembah merupakan kualitas perasaan kita setiap waktu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, suatu hari nanti ketika kita berhadapan dengan Tuhan, keagungan dan kemuliaannya pasti dahsyat sekali Bapak Ibu. Dan betapa bersyukurnya kita kalau kita mengisi perasaan ini dengan baik. Dan kita mencintai Tuhan Bapak Ibu. Dan menjadikan Tuhan itu gairah hidup kita. Amin. Betapa beruntungnya Bapak Ibu. Sebab kalau Bapak Ibu benar-benar menggerakkan hati Bapak Ibu untuk mencintai Tuhan, mencintai Dia, untuk mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Dan kita bisa menikmati Tuhan lewat perasaan kita. Kita pasti akan menghargai Dia. Dan kita pasti akan menghormati Tuhan sebagaimana seharusnya. Dan ini yang harus kita upayakan dalam diri kita masing-masing Bapak Ibu. Bapak Ibu, terkadang antara mulut, pikiran, dan perasaan ini tidak nyambung Bapak Ibu. Ya, mulut mengatakan kekaguman akan Tuhan. Aku menghormati Tuhan. Aku mencintai Tuhan. Aku peluk kau Tuhan lebih dari nafasku. Mulut dan pikiran ini setuju. Tetapi perasaan tidak setuju. Sebab seseorang hanya memperkarakan hal tersebut hanya pada waktu diibadah saja. Hanya pada waktu hari Minggu saja. Dan dia tidak memperkarakan hal itu setiap hari. Ketika Tuhan memberikan pilihan-pilihan kepada Bapak Ibu. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdoa. Ketika Tuhan memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk baca firman. Ketika Tuhan memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk merenungkan firman. Bapak Ibu malahan menonton film drakor. Atau menggosip dengan tetangga. Atau membaca medsos yang memberi masukan-masukan negatif.
atau membaca medsos tentang berita-berita negatif yang mempengaruhi kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu, jujur kalau kita mau menghormati Tuhan, kita harus tidak lagi menyentuh dosa. Walaupun itu melukai daging kita. Mari Bapak Ibu, kita memperkarakan hal ini dengan serius. Mari kita untuk selalu mencintai Tuhan. Mari kita untuk selalu mengasihi Tuhan dengan perasaan kita. Bapak Ibu, jujur kalau kita tidak berbuat dosa lagi, sakit ya? Ya, daging kita merasa sakit. Aduh, sayang tidak melakukan hal itu. Tetapi inilah bukti cinta kita kepada Tuhan. Inilah bukti kasih kita kepada Tuhan. Dan disitulah kita membangun kecintaan dengan Tuhan. Setahap demi setahap. Dan kalau Bapak Ibu tidak memulainya dari dini, ketika Bapak Ibu menjadi semakin tua, maka Bapak Ibu akan menjadi semakin sulit. Dan sampai pada titik tertentu tidak mampu lagi mencintai Tuhan di dalam tingkat yang lebih tinggi. Karena hatinya telah dipenuhi dengan banyak interest. Karena hatinya telah dipenuhi dengan banyak hal-hal yang menarik. Karena hatinya telah dipenuhi dengan hal-hal yang penuh dengan ketertarikan yang dunia sodorkan. Bapak Ibu, saya bersyukur kalau Bapak Ibu mengerti hal ini. Dan Bapak Ibu harus terus berjuang untuk hati ini menjadi utuh dan bulat. Betul-betul mencintai Tuhan. Dan ini terjadi lewat proses dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari. Bapak Ibu untuk hidup kudus. Bapak Ibu, kita tahu setiap kali kita memperkarakan hal ini, maka kecintaan Bapak Ibu akan semakin bertambah-tambah. Amin Bapak Ibu. Tuhan, aku mau mencintai Engkau. Aku mau mencintai Engkau. Dan kalau Bapak Ibu mempunyai komitmen itu, maka kecintaan Bapak Ibu akan semakin bertambah dan bertambah dan bertambah. Haleluya. Nah Bapak Ibu, terkadang Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bergumul. Ya, antara memilih apa yang menyenangkan hati kita, yang memuaskan diri kita dengan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita dihadapkan kepada itu semua. Ya, kadang-kadang kita gagal. Bahkan dalam hal-hal kecil dan sederhana kita gagal. Mintalah ampun kepada Tuhan. Akuilah itu di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kita akan kesalahan itu. Demikian juga dengan perasaan kita. Jangan ada benci. Jangan ada dendam. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Dan dari situlah kecintaan kita kepada Tuhan akan semakin meningkat. Dan kita bisa menikmati Tuhan. Dan memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Sampai kita bisa berkata, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Lebih dari nafasku. Dan darah dalam tubuh. Bapak Ibu, ada satu pujian yang indah yang ditulis oleh pemazmur yang berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lejang, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan pujian ini bersama-sama. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Selain Kau, tiada yang lain. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama.
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memiliki hati yang menggebu-gebu untuk menyembah, karena kecintaan Bapak Ibu kepada Tuhan, itulah yang menjadikan Tuhan bernilai tinggi di dalam hidup Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu memiliki hati yang seperti ini, Bapak Ibu akan memiliki pengalaman yang real dengan Tuhan. Tidak mungkin tidak memiliki pengalaman yang real dengan Tuhan. Dan pengalaman ini bukan hanya Bapak Ibu semuanya dari sakit, bukan hanya Bapak Ibu bebas dari masalah ekonomi, tetapi Bapak Ibu dipulihkan dari karakter dan watak Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan melihat bagaimana tangan Tuhan memelihara kehidupan Bapak Ibu dan memelihara orang-orang yang Bapak Ibu kasih. Amin. Sehingga dari situlah timbul kekaguman Bapak Ibu akan Tuhan. Dan semakin Bapak Ibu mengagumi Tuhan, maka hati Bapak Ibu akan terus diisi oleh Tuhan. Sehingga keindahan dunia pun akan semakin menjadi pudar. Bapak Ibu, hal ini sulit bagi orang-orang yang muda yang belum mengalami hidup panjang, apalagi yang hidupnya dipengaruhi oleh lingkungan yang materialistis. Tapi Bapak Ibu ketika sudah dewasa rohani dan hidupnya tidak lagi dicemari dengan hal-hal keinginan dunia, hidupnya tidak lagi dicemari dengan dosa, jangan sampai Bapak Ibu menoleh ke belakang dan menarik balik hati Bapak Ibu untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu, terkait dengan hati yang menyembah ini, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk berambisi dan benar-benar memiliki hati yang menyembah. Dan Tuhan pasti merasakan bahwa kita mencintainya. Tuhan bisa merasakan bahwa Dia adalah gairah hidup kita. Tuhan bisa merasakan bahwa Dia yang menjadikan kesukaan kita. Tuhan bisa merasakan bahwa Dia yang menjadi kebahagiaan kita. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dan Tuhan merasakan kalau kita menyanjung Dia dan mengagumi Dia. Bukan hanya ketika ibadah, tetapi ketika kita memiliki hati yang menggebu-gebu untuk menyembah. Karena cinta akan Tuhan. Karena kerinduan Bapak Ibu akan Tuhan. Dan itu akan menjadikan Tuhan gairah di dalam hidup Bapak Ibu. Tuhan bisa merasakan itu Bapak Ibu.
Dan itu bukan karunia khusus, bukan karunia khusus untuk orang-orang tertentu, tetapi itu adalah anugerah yang Tuhan beri kepada setiap insan manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan mengisi hati kita, jangan mengisi perasaan kita dengan hal yang tidak berguna, dengan hal yang tidak perlu. Mari kita, Bapak Ibu, mulai saat ini, mulai malam hari ini, kita membuka hati kita. Kita mengarahkan hati kita dan minta Roh Kudus untuk memberi kita, untuk kita memiliki hati yang menyembah, untuk kita memiliki hati yang mencintai Tuhan. Bapak Ibu, aku berdoa malam hari ini, Tuhan, aku mencintaimu Tuhan. Tuhan, aku mencintai Engkau Tuhan. Tuhan, aku mau hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan-Mu Tuhan. Aku mau mengasihi orang yang betul-betul kudus. Aku mau menjadi orang yang betul-betul kudus di hadapan Tuhan. Dan aku mau menjadi kekasih-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan menuntun Bapak Ibu untuk menjalani semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar itu terjadi atas Bapak Ibu. Amin. 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 Haleluya. Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Seringkali frekuensi perasaan yang kita miliki itu berubah. Ketika Bapak Ibu datang di hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari, ada satu frekuensi perasaan yang kuat, yang menggebu-gebu. Aku mencintaimu Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu, siang hari, ketika kita di mobil, kita lihat gadget. Kita buka gadget dan kita lihat apa yang tidak patut kita lihat. Kita buka gadget kita dan kita melihat apa yang tidak perlu kita lihat. Itu yang akan merusak pikiran kita. Ketika kita ketemu orang, kemudian kita marah-marah, Bapak Ibu, itu akan merusak frekuensi perasaan kita. Oleh sebab itu, pastikan Bapak Ibu, 1 jam sekali setiap hari kita terhubung dengan hadirat Tuhan. Kita terhubung dengan realita kehadirannya, dengan realita hadirnya Tuhan, sehingga frekuensi perasaan kita tetap terjaga dan kita tetap memiliki hati yang mencintai Tuhan dan hati yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu harus memiliki keinginan yang kuat, ambisi yang kuat untuk menjadi kekasih Tuhan. Karena seringkali frekuensi perasaan ini menjadi tidak stabil dan sifatnya situasional. Bapak Ibu mengerti, paham maksud saya? Bapak Ibu, mari kita perjuangkan hal ini di hadapan Tuhan, untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, sampai Tuhan memanggil kita pulang. Dan saya memilih untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya memilih untuk bertemu dengan Tuhan dengan hidup kudus dan tidak bercela. Bapak Ibu, bangunlah kehidupan Bapak Ibu lewat penyembahan. Bangunlah kualitas penyembahan kita kepada Tuhan. Dan itu bukan artinya seseorang diberi hati yang menyembah dan yang lain tidak. Bukan itu Bapak Ibu. Tetapi itu tergantung dari masing-masing individu. Biarlah Tuhan menemukan Bapak Ibu sebagai permata-permatanya Tuhan, sebagai kekasih-kekasih Tuhan yang berpenampilan indah dan elok di matanya. Bapak Ibu, mungkin saat ini Bapak Ibu belum sempurna, tetapi bertekunlah terus sampai Bapak Ibu kedapatan sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita memilih untuk kedapatan benar di hadapan Tuhan dan menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Meskipun Bapak Ibu tidak dihormati dan dihargai oleh manusia,
Karena mungkin Bapak Ibu bukan orang yang berpendidikan atau orang kaya secara materi. Tetapi pastikan Bapak Ibu berharga di mata Tuhan. Dan saya mau ingatkan Bapak Ibu. Bapak Ibu tetaplah mencintai Tuhan. Apapun yang terjadi. Kadang-kadang memang kita dihadapkan dengan masalah, dengan problema, dengan persoalan, tantangan, rintangan, hambatan. Tapi disitulah kita diuji. Disitulah kesetiaan Bapak Ibu diuji. Disitulah kecintaan Bapak Ibu diuji. Seberapa jauh kecintaan Bapak Ibu kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu harus tahu. Itulah cara-cara Tuhan untuk mendewasakan cinta Bapak Ibu kepada Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu diberkati dengan berkat yang melimpah, dengan hidup nyaman, mencintai Tuhan itu mudah. Tapi ketika Bapak Ibu dalam keadaan sulit, sakit penyakit, belum sembuh, ekonomi belum pulih, jangan menjadi lemah. Dan jangan berkata, Tuhan kok seperti ini ya, engkau diam dan cuek. Jangan berkata seperti itu Bapak Ibu. Tetapi tetaplah memandang kepada Tuhan. Seperti pujian tadi yang mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Bapak Ibu, saya jauh dari sempurna, tapi saya serius untuk mencari Tuhan, untuk mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita serius untuk mencintai Tuhan dan menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Dan Tuhan akan pakai Bapak Ibu menjadi saluran berkat-Nya. Bapak Ibu, tinggalkan semua kesenangan dunia dan masalah-masalah yang Bapak Ibu sedang alami saat ini. Tetaplah pandang Tuhan. Dan janganlah cinta Bapak Ibu kepada Tuhan menjadi berkurang. Masalah boleh datang, tapi jangan sampai Bapak Ibu mendukakan Tuhan. Tetaplah mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau Bapak Ibu mau menjadi kekasih Tuhan dengan hati yang menyembah, artinya Bapak Ibu harus tunduk di kaki Tuhan. Bapak Ibu harus mencium tangan Tuhan. Maka Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang diistimewakan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya mau katakan sekali lagi, berikanlah hatimu untuk Tuhan dan cintailah Tuhan. Nikmatilah Tuhan, karena Tuhan bisa dinikmati. Carilah wajahnya, tutup pintu kamarmu, berlutut, dan terus cari wajah Tuhan. Nikmati Tuhan, dan jangan terikat dengan kesenangan dunia, jangan terbelenggu dengan masalah. Tapi biarlah kita terbelenggu dan terikat oleh cinta kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan bisa mencium keharuman cinta yang keluar dari hati kita. Langkah hidup kita, sikap hidup kita akan menjadi nyanyian, pujian, dan penyembahan di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya waktu kita beribadah, tetapi ketika kita menjalani hidup kita sehari-hari. Sehingga hidupmu menjadi penyembahan kepada Tuhan. Hidupku menjadi penyembahan kepada Tuhan. Hidup kita menjadi penyembahan kepada Tuhan. Sikap hidup kita menjadi nyanyian, pujian, dan penyembahan bagi Tuhan. Dan langkah hidup kita menjadi tarian di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ajar aku mengerti akan perasaan dan mengerti detak jantung. Dan biarlah aku memiliki keintiman denganmu, sampai ku dapati hatiku seirama denganmu. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, di akhir dari renungan ini saya mau menaikkan satu pujian lagi. Ajari aku mengerti perasaan. Satu pujian yang indah yang akan memberkati kita semua. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Ajari aku mengerti perasaan.
semuanya, ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya, ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya, ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, dengarkanlah doaku, terimalah penyembahanku. Tubuhku, jiwaku, dan rohku, cintaku hanya bagimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, dengarkanlah doaku, terimalah penyembahanku. Tubuhku, jiwaku, dan rohku, cintaku hanya bagimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu.
akan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai ku dapati hatiku seirama dengan hatimu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu saudara dan saya. Dia adalah firman yang tajam, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang hidup, yang menembus setiap kehidupan, apapun sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu saudara dan saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu dan saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Heinz dan Pastor Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan bersyukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.